Halo teman-teman, kembali lagi di Insupreneur Story. Senang sekali udah lama nggak bertemu dengan teman-teman. Kalau gue lihat dari post terakhir, kayaknya udah 6 bulan yang lalu teman-teman kita nggak ketemu. Jadi gue di tahun 2002 ini mau bikin konten lagi. Dan gue mau berterima kasih dan mau bersyukur untuk segala hal yang sudah terjadi sepanjang dari tahun 2020 kemarin. Sepanjang 2 tahun gue pertama kali dari YouTube. Gue bersyukur dari YouTube ini ternyata banyak loh, teman-teman yang kontak gua dan mau belajar, mau tahu lebih lanjut. Ada yang jadi, partner, udah bergabung, ada juga yang jadi nasabah, bahkan ada klien-klien yang mungkin tadinya sudah kehilangan, agennya yang untuk membantu klaim, akhirnya kontak, karena gua taruh nomor handphone dan WA, Instagram, dan sebagainya. Gue bersyukur gue bisa bantu beberapa klien dan hubungannya sampai sekarang baik. Salah satunya adalah seorang bapak-bapak yang kena mau klaim di tangannya ada keluhan untuk dioperasi. Akhirnya dioperasi, semuanya dibayarkan secara penuh. Dan karena bapak ini jualan makanan, bahkan bapak itu sampai kirimin saya makanan gitu ya. Itu sebuah pengalaman yang menarik yang gue rasa gue patut untuk syukuri karena hal itu bisa gue alami sebagai pengalaman. Nah, tapi dari selama 1,5 tahun sampai hampir 2 tahun ini yang gue ada di YouTube, gue mulai melihat beberapa teman-teman subscriber itu mulai paling sering gitu ya, bertanya-tanya tentang bagaimana sih dengan bisnis insurance ini. Ada beberapa yang sudah mulai menjalankan sebagai insurance entrepreneur, ada juga yang masih, berpikir gitu ya dan mencari tahu, dari video yang model bisnis prudential, sebenarnya model bisnis seperti apa, sampai konsultasi detail gitu ya. Nah mungkin sebelum masuk ke part-part berikutnya, gue beberapa video ke depan mungkin akan sharing beberapa tips yang gue pegang sampai hari ini dari orang-orang mentor yang ngajarin gue dan beberapa prinsip-prinsip yang kayaknya sampai hari ini gue masih pegang gitu ya untuk gue menjalankan bisnis ini. Karena setiap kali gue mau mengambil keputusan, ada sebuah framework yang selalu teringat-ingat di kepala gue. Framework itu adalah, teman-teman yang belum tahu, framework itu sebenarnya adalah bahasa Indonesianya apa ya? Jembatan keledai. Kalau teman-teman tahu, pas kita zaman SD gitu ya, kita udah mulai dikenalkan dengan yang namanya jembatan keledai. Supaya kita itu lebih mudah dalam menghafal. Contohnya, kita kalau ditanya warna-warna pelangi, ingat nggak? Mungkin kalau kita hafalin setiap warnanya lupa. Tapi kalau kita teman-teman pernah dengar yang namanya Mejiku Hibiniu. Berarti kan merah, jingga, Mejiku, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, jadi ada sebuah jembatan keledai, ada sebuah framework yang diciptakan dengan sengaja supaya kita lebih mudah untuk mengingat. Seperti itu. Nah, dalam menjalankan sebuah bisnis, mentor saya ini mengajarkan yang namanya due pause. Saya tulis di sini ya teman-teman ya. Due pause. Ini terbagi dari 3 kata, due, PA, dan as. Seperti ini. Jadi terbagi dari 3 kata, due pause. Due itu kita ngomongin satu hal yang namanya gini loh. Satu hal yang saya diajarkan dalam memulai sebuah bisnis, apapun itu industrinya, banyak hal atau lebih banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol, daripada yang bisa kontrol. Teman-teman setuju nggak? Betul ya? Sehingga kita harus punya due ini. Due ini apa? Menguatkan kita dalam menghadapi banyaknya ketidakpastian gitu ya. Kalau kata orang, kalau menjalankan sebuah bisnis itu hidupnya banyak ketidakpastian, berbeda dengan sebagai seorang karyawan. Padahal karyawan pun ada porsinya masing-masing gitu ya. Nah, due ini kalau dalam bahasa Inggris adalah sebuah embun pagi. Embun pagi yang Tuhan pencipta dunia ini berikan kepada siapapun itu, mau tua, mau muda, mau pinter, mau biasa aja, mau kaya atau yang duitnya biasa aja tidak terlalu banyak. Itu semua punya hak masing-masing. Semua bisa mendapatkan itu. Yang pertama D, due. D itu adalah kita bilang dream. Ya, jadi kita semua itu boleh bermimpi, teman-teman. Kita boleh bermimpi sebesar-besarnya, mau besar, mau kecil, semuanya boleh karena sama-sama tidak bayar. Dan yang kedua, E, itu adalah expectation.
Expectation, ya. Expectation itu berbeda sedikit dengan dream. Dream itu kita mau bermimpi besar. Misalkan kita mau buka rumah sakit untuk orang-orang tidak mampu, seperti itu. Nah, kalau expectation itu lebih ke skala sekarang mungkin. Lebih gampangnya ini ada hal yang kita bilang butuh keberanian. Karena kita untuk berekspektasi itu harus berani. Butuh yang namanya keberanian. Bukan cuman butuh keinginan, tapi butuh juga keberanian. Contohnya kita berekspektasi misalkan besok saya di industri ini ya, besok saya akan ketemu teman lama saya dan saya berekspektasi dan saya berani gitu ya mengatakan besok akan terjadi hal baik. Orang itu akan ngobrolnya santai, kita bisa menyampaikan dengan baik, suasananya enak dan orang itu ternyata sayang keluarga. Jadi dia mau membeli sebuah proteksi untuk melindungi keluarganya. Itu kan sebuah ekspektasi yang baik dan kita berani nggak untuk berekspektasi seperti itu. Lalu yang ketiga adalah word. Word ini adalah kita bisa bilang seperti yang namanya afirmasi ya teman-teman. Kita mungkin dalam hidup ini sering kali dikelilingi sama hal-hal yang kayaknya memberi kita negatif gitu ya dampaknya. Tapi kalau kita boleh mengizinkan diri kita untuk mengafirmasi diri kita juga boleh dong. Misalkan saya keyakinannya adalah seorang Nasrani teman-teman. Kita di kitab suci saya bilang saya akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saya akan menjadi seorang pemimpin besar yang akan berguna untuk menumbuh kembangkan orang lain. Itu kita boleh perkatakan untuk diri kita sendiri ya teman-teman. Seperti itu. Lalu next framework yaitu P dan E. P dan E. Ini juga sebuah singkatan teman-teman. Jadi mentor saya bilang, kalau kita mau kaya dalam bisnis ya, dalam atau apapun juga, kayalah kan dua hal ini. Dua hal ini. Yang pertama P itu adalah perspektif. Jadi kayalah akan perspektif. Perbanyaklah sudut pandang kita. Perluas, karena kalau kita bisa ngeliat dari sisi kita dan kita bisa ngeliat dari sisi orang lain, itu akan kita jadi lebih bijak, betul nggak? Kita melihat dari sisi sebagai penjual sama sebagai customer, kita ada di sepatunya mereka, kita jadi lebih mengerti. Oh ternyata kalau saya jadi seorang orang yang ditawarkan asuransi misalkan, itu pasti maunya dapat agent yang bisa menjelaskan dengan baik ya, atau yang bisa menjelaskan dengan sopan, atau tutur bahasanya itu profesional, tidak maksa-maksa untuk beli misalkan seperti itu. Itu adalah perspektif yang lebih luas. Tapi kalau kita punya perspektif yang lebih banyak lagi, itu akan memperkaya diri kita. Dalam hal apa? Seperti yang teman-teman tahu di insurance business ini kita industri yang ujung-ujungnya kita pasti menjadi seorang leader, jadi seorang pemimpin. Pemimpin punya tugas salah satunya adalah menentukan arah, memutuskan, dan orang-orang yang ikut di belakang kita akan ngikutin kita. Jadi kalau perspektif kita semakin luas, maka kita juga akan semakin yakin, semakin firm, dan orang-orang yang ngikutin kita akan merasa, oh orang ini nggak sembarangan memilih sebuah tujuan, sebuah arah, dan mereka pun akan lebih happy untuk ikut kita. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah A. Adversity. Nah, adversity itu lebih mudahnya dibilang seperti kayak apa ya? Kesulitan hidup, tantangan-tantangan hidup. Jadi dalam bisnis ini kalau kita mau kaya, kayalah akan perspektif yang pertama mungkin dari sisi agent seperti apa, seperti seorang leader seperti apa. Kalau seorang leader mengambil keputusan ini akan hasilnya seperti apa, kalau seperti ini jadi seperti apa. Lalu yang kedua adalah adversities, kesusahan. Berarti maksudnya gini, kita nggak boleh untuk lompat. Kita harus bertumbuh dengan sehat dengan menghadapi setiap proses yang ada. Misalkan dari pertama kita buat janji temu itu susah ya, takut ya. Telepon orang kita mestinya mau orang itu angkat, tapi kok kayaknya kita lebih seneng saat sampai nada tering terakhir orang itu nggak angkat. Jadi kayaknya ada yang aneh gitu ya. Itu di awal-awal rasanya semua orang akan menghadapi itu. Lalu saat presentasi, orang ini ngerti nggak ya sebenarnya apa yang gue ngomongin? Hal-hal seperti itu adalah kesusahan-kesusahan atau tantangan yang kalau kita lewatin, kita overcome, kita tuh lama-lama kan bisa mengerti, dan suatu hari saat orang-orang
eh, di bawah kita, partner baru kita bertanya kepada kita, kita pun bisa menjawabnya dengan lebih enak. Kenapa? Karena kita sudah pernah melewatinya. Begitu juga nanti kita jadi seorang leader besar. Kita punya satu tim. Akan berbeda dengan kita punya 20 tim. Kalau kita udah melewati sedikit demi sedikit, maka hal yang besar itu cuma perkara saat kita sedia dengan perkara kecil, maka perkara besar akan bisa kita tanggung dan kita akan bisa kuatkan. Kita akan bisa lalui itu semua. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, itu adalah as, due pause. As ini adalah kita ngomongin soal dalam bisnis ini kan kita pasti punya sebuah tim. Kita akhirnya membentuk sebuah organisasi, sebuah community. Nah, jembatan keledai ketiga ini yang selalu mengingatkan saya, di mana kita itu mencari yang namanya unity. Unity over uniformity. Jadi artinya kita itu lebih mencari kesatuan bareng-barengnya dibandingkan kesamaan. Jadi yang namanya nanti kita akan punya tim yang besar. Bisnis ini kan kalau kita mau gede berarti kita tuh bukan jualan sendiri ya teman-teman ya. Seperti model bisnis itu kita semakin banyak cabangnya, semakin banyak toko-toko atau partner kita, maka kita akan semakin besar. Tapi karena ini bisnis manusia, kita juga tahu banyak orang berarti banyak perbedaan. Kita nggak bisa memegang prinsip semua orang harus sama. Kalau saya orangnya seperti ini, kalian mau sukses harus seperti saya juga. Karena saya meyakini orang itu punya unik dan poin plus kekuatan mereka sendiri-sendiri. Kita tidak mencari kesamaan itu, tetapi kita mencari kesatuan. Karena saya punya keyakinan di mana ada kerukunan, di situ berkat Tuhan kirimkan. Jadi kita mencari sebuah kesatuan, kita cari kelebihan orang itu seperti apa. Apapun keputusannya, apapun tindakannya, apapun hal meeting yang terjadi nanti di tim kalian, percayalah kerukunan adalah goal akhir yang kita ingin tuju. Karena disitulah kita tahu tim kita akan menjalankan bisnis dengan enak. Saat kita setiap kali meeting, setiap mengambil keputusan, itu akan menjadi suasana yang sangat mendukung. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah S, yaitu adalah substance. Substance ini lebih ke bentuknya menurut saya ini gini loh. Tubuh itu kan anggotanya banyak, betul nggak? Tubuh itu anggotanya banyak, fungsinya beda-beda. Misalkan kuping, mulut, jantung, hati, tangan. Itu semuanya fungsinya beda-beda. Misalkan kita nggak bisa komplain, otak mah enak, diem-diem aja di luar gitu ya. Kaki dong nih gua kerjanya berat, harus setiap hari misalkan 10.000 langkah ke jalan-jalan kotor, lembab, pakai kaos kaki, sepatu segala macam, kerja gue lebih keras. Kita nggak bisa membanding-bandingkan gitu karena kita setiap orang itu adalah anggotanya. Kita adalah substance, bagian-bagian yang punya fungsi masing-masing. Jadi dalam menjalankan bisnis ini, sekali lagi, bisnis ini nanti kalau kalian memutuskan menjadi seorang insupreneur akan bertemu dengan banyak orang di tim kalian. Karena itu prinsip menjadi substance, menjadi bagian, dan kita selalu mencari sebuah kesatuan, itu sangat-sangat penting teman-teman. Saat kita sudah mengerti hal itu, maka kita akan mengurangi banyak sekali gesekan-gesekan yang tidak diperlukan. Karena kita mengerti prinsip-prinsip seperti ini. Itulah teman-teman yang tadi aku bilang, due pause yang pertama. Pertama adalah berkat yang kita bisa hidupi setiap harinya, yaitu due, seperti imun pagi hari. Lalu kalau dua hal yang kita bisa kaya dalam hidup ini adalah perspektif dan adversities. Yang ketiga adalah as. Saat kita membangun bisnis ini, ingatlah unity dan substance. Oke, sampai di situ saja video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi nilai tambah buat kalian yang sudah memulai. Kalau kalian sekali lagi mau bertanya secara pribadi atau apapun itu, boleh langsung kontak. Saya juga udah cantumkan Instagram saya. Mungkin kalian mau DM, mau WA atau apapun itu, kalian tinggal kontak di bawah saja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.